Martin, kenalkan nama saya Caroline Halim selaku anggota dari kelompok Komis 12. Di sini saya akan mewawancarai mengenai beberapa pertanyaan tentang PT SKF Industrial ini. Boleh Bapak pertama-tama perkenalkan diri? Oke, terima kasih Caroline. Perkenalkan, saya dengan Martin Halim. Saat ini bekerja di PT SKF Industrial Indonesia untuk posisi di Service and Solution Manager. Dan terima kasih atas waktunya dan atas yang mungkin kita bisa bicara lebih lanjut. SKF itu adalah perusahaan bearing company ya, kalau boleh tahu. Jadi semua barang berputar di dunia itu memakai bearing. Segala rotating parts itu menggunakan bearing, dan SKF adalah salah satu produsen dari bearing. Perkenalkan, nama saya Naswa. Izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Caroline. Kalau bicara secara global, mungkin lebih dari 50.000 karyawan. Tapi kalau spesifik di Indonesia saja, seperti yang saya bilang tadi, kita ada dua line bisnis. Untuk pabrik di Cakung itu mungkin karyawan ada kurang lebih hampir 500. Untuk line bisnis distribution, bisnis kantornya di Talavera sana, kita ada kurang lebih hampir 100 karyawan. Karena SKF-nya adalah perusahaan global gitu, terutama Scandinavian company, salah satu filosofinya adalah keterbukaan. Jadi kita bicara secara keterbukaan, dan juga untuk dalam hal organisasi structure itu, mungkin selama ini yang banyak terjadi di industri adalah vertical structure. Nah, kalau di SKF itu kita bicara horizontal, jadi atasan dan bawahan itu lebih ke hanya ke responsibility. Tapi dalam hal di luar itu, atasan dan bawahan sebenarnya kurang lebih kita menganggapnya adalah equality, jadi sama. Perkenalkan, nama saya Winsor Martin. Izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan yang telah diberikan oleh Naswa. Ya. Seperti yang tadi saya infokan, karena kita penjualan via distributor, kita direct bisnis, jadi distributor adalah salah satu kunci penting. Jadi kita sebagai prinsipal tujuan utamanya adalah bagaimana kita mendevelop distributor kita align dengan strategi bisnis. Jadi apa yang menjadi target-target yang kita akan achieve, kita align bersama dengan distributor, strategi dan sebagainya, termasuk untuk mendevelop dan mensupport distributor, karena kita harus mengembangkan distributor jika kita ingin menaikkan bisnis volume dengan end user customer. Oke, baik. Jadi SKF itu tidak jual hanya secara produk, jadi harus diimbangi dengan value added-nya. Jadi value added apa yang didapatkan oleh customer. Jadi selain produk, kita mulai end to end. Jadi added value yang kita kasih ke customer itu selain produk adalah dalam hal after sales support, training, development tim mereka. Jadi nggak cuma sekedar jual produk, tapi kita juga membantu mereka dalam hal mendevelop kinerja dari personilnya. Karena bearing itu kan dipasang di perusahaan yang sama, di perusahaan yang berbeda dengan tipe bearing yang sama, mungkin umurnya akan berbeda. Karena tim yang memaintain akan berbeda. Semakin tim yang memaintain itu punya knowledge yang lebih dibandingkan yang lain, which is approach dalam hal maintain produk ataupun equipment-nya akan jauh berbeda. Jadi itulah yang kita coba develop bersama dengan customer. Jadi tidak cuma sekedar kita jual produk, tapi kita package-kan dengan value added seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti kesimpulan dari jawaban terakhir ini, saya mengetahui bahwa selain hanya menjual produk, perusahaan ini juga membangun sebuah hubungan yang baik dengan customer. Pasti. Yang dimana itu menjadi, saya anggap itu menjadi keunggulan bagi PT SKF Industrial ini. Ya, betul. Ya, oke, baik. Ya, jika saya ada kesalahan dalam berkata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami kelompok 12 ingin meminta maaf kepada Pak Martin. Sama-sama. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dari kelompok 12. Ya, semoga sehat selalu Pak dan salam sehat Pak. Salam sehat. Ya.